Udah berapa bulan corona ada dan jadi pendamping kehidupan kita? Udah 4 bulan, Cok. Sedih gak sih mau sampai kapan? Pasti kita semua selalu tidak bosan. Malah sudah bosan kali ya disuguhi berita tentang corona, apalagi pas bagian berita yang satu ini. Namun, kita semua sadar ada yang baru tuh. Apalagi kalau bukan kemunculan Dr. Reysa Broto Asmoro. Itu loh dokter cantik yang selalu lalang-melalang buana di dunia TV nasional dan juga seorang mantan putri Indonesia yang mendadak didaulat jadi jubir gugus COVID-19. Banyak orang-orang terkejut sosok Dr. Reysa ditunjuk sebagai jubir mendampingi Bapak Yuri Gagarin. Ralat, masuknya Yurianto. Semua orang terkejut seperti pengumuman kenaikan tarif listrik yang diam-diam naik. Namun, percayalah, dari beberapa sumber artikel yang kami riset, justru kehadiran Dr. Reysa membawa petaka. Kok bisa? Apa yang salah dengan Dr. Reysa? Udah cantik, good looking, berpengalaman, kompeten, istriable banget lagi. Ingat ya, Dr. Reysa tampil sebagai juru bicara, bukan sebagai pengganti Bapak Yuri yang terhormat, namun sebagai pendamping dan difokuskan untuk menyampaikan himbauan-himbauan terkait dengan penanganan, pencegahan, dan peningkatan kualitas hidup demi menjaga kesehatan dalam masa pandemik ini. Bapak Yuri sudah dianggap ikonik Corona News, apalagi pernyataan beliau. Kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar, dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Masih ingat dong? Balik lagi ke Corona Extra. Mari kita lihat data. Sejak Dr. Reysa ikut menemani Bapak Ahmad Yuryanto mengumumkan kasus pertambahan harian Corona di Indonesia pada Senin tanggal 8 Juni 2020, Indonesia mencatatkan 2 rekor yang gak layak dicatat di catatan handphone kita, yaitu signifikansi kenaikan kasus positif Corona. Pada 9 Juni ada 1043 kasus positif, 10 Juni meningkat jadi 1241 kasus positif, dan yang terbaru 16 Juni meningkat lagi menjadi 1106 kasus positif, dan korban meninggal akibat kasus Corona mencapai 2.200 lebih. Itu 2.200 orang semua. Tenang, katanya angka kematian akibat kecelakaan di Indonesia lebih banyak. Ini nyawa orang anjay, minta digaplok lo. Secara ilmu marketing, menghadirkan wanita cantik sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi produk tentu sudah lumrah. Karena sadar nggak bisa menurunkan kasus corona walaupun corona sudah diajak berdamai, peace, love, and gaul, pemerintah pun mengeluarkan siasat cerdik yang terbukti berhasil, menghadirkan perempuan cantik. Begitu juga dengan Dr. Reysa. Percaya atau tidak, kita dengan apa yang disampaikan Dr. Reysa, cara tidak langsung alam pikir bahwa sadar kita akan lebih aware terhadap isu pandemi ini. Lalu, kenapa nggak Romi Rafael aja nih suruh jadi juru bicara? Tatap mata saya. Sebetulnya, menampilkan Dr. Reysa nggak apa-apa sih, asalkan cara negara kita menangani corona kayak Thailand dong. Nggak salah kan belajar dari negara lain, kayak Malaysia juga dulu belajar sistem pendidikan ke negara kita. Baru-baru ini, Thailand juga menjadikan Panprapa Yongkratul Miss Thailand 2008 sebagai orang yang ikut mengumumkan pertambahan kasus positif corona di Thailand. Bedanya, penanganan corona di Thailand sudah cukup bagus dan efektif. Kurva kasus corona Thailand makin hari semakin turun. Bahkan pada 11 Juni 2020, Thailand mencatatkan 0 kasus positif alias nggak ada. Mereka sudah setara dengan Vietnam, Selandia Baru, Timor Leste, dan Wakanda. Lah, Indonesia meniru Thailand. Kok dalam hal yang nggak substansial doang? Tiru juga dong ketegasan dan kejelasannya. Peraturan aja bisa saling tumpang tindih. Ini manajer bolanya siapa sih? Serius nanya. Selama kebijakan dan penanganan corona di Indonesia masih tidak tegas, tidak jelas, labil, galau, apalagi bucin kayak abis nonton drama Korea, mau Anya Geraldine kek, atau Tata Erni tante pemersatu bangsa, ditunjuk jadi jubir gugus COVID-19, pun tetap aja nggak ada gunanya. Lawang nyatanya masyarakat kita lebih barbar, sak mau sendiri, petakilan, ngeyel. Pantas 350 tahun Indonesia dijajah sama Belanda. Butuh berapa lama kita dijajah sama corona bin konspirasi buatan manusia? Jadi, jangan sampai kena prank pemerintah lagi ya. Sudah cukup, mau berapa prank lagi kita kena? Masih aja gitu kena prank? Orang prank yang di YouTube aja settingan buat naikin penonton. Apa jangan-jangan kita disetting untuk cara hidup gaya baru ya? Terus siapa dong produser di balik layarnya? Lalu, kurva kasus corona di negara kita apakah juga disetting? Udah cukup sekian. Mau nunggu Dr. Reysa lagi nongol di TV. Sekian, sayonara.